Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Pratama dengan NPM 2317051038. Di sini saya dari kelas D. Saya akan menjelaskan materi TBO yaitu pohon penurunan. Definisi dan konsep dasar pohon penurunan. Definisi: pohon penurunan adalah representasi struktur yang menggambarkan berbagai solusi atau kemungkinan hasil dari suatu masalah. Setiap cabang mewakili sebuah pilihan dan daunnya mewakili hasil akhirnya. Konsep dari dasar pohon penurunan adalah membagi masalah yang kompleks menjadi submasalah yang kecil hingga mencapai solusi. Setiap submasalah dipecahkan secara rekursif dan solusi dari semua submasalah digabung untuk membentuk solusi akhir. Struktur dan komponen pohon penurunan: akar, simpul, cabang, dan daun. Untuk akarnya itu dari titik awal pohon, yaitu mewakili masalah utama. Terus untuk simpul, titik pertemuan cabang atau mewakili submasalah atau keadaan. Terus buat cabang, garis yang menghubungkan simpul mewakili pilihan satu keputusan. Terus yang keempat, daun, simpul tanpa cabang mewakili solusi akhir atau hasil. Metode konstruksi pohon penurunan. Yang pertama, pencarian lebar. Menjelajahi semua not pada level yang sama sebelum melanjutkan ke level selanjutnya. Mencari kedalaman. Menjelajahi satu cabang hingga mencapai daun sebelum kembali ke not induk. Terus yang ketiga, algoritma A. Menggunakan heuristik untuk memperkirakan biaya dan not ke tujuan sehingga dapat menemukan solusi yang optimal. Aplikasi pohon penurunan dalam analisis masalah. Pertama, algoritma permainan seperti catur untuk memilih langkah terbaik. Terus pencarian menentukan rute terpendek seperti pada GPS. Ilmu data, klasifikasi data seperti machine learning. Keuntungan dan kekurangan pohon penurunan. Yang pertama, untuk keuntungan itu ada visualisasi yang jelas atau solusi terstruktur, pengambilan keputusan yang lebih mudah. Terus untuk kekurangannya, membutuhkan ruang penyimpanan yang besar, bisa rumit untuk masalah kompleks, bisa memakan waktu untuk masalah besar. Studi kasus penggunaan pohon penurunan. Yang pertama ada algoritma Minimax, digunakan dalam permainan untuk memilih langkah optimal. Yang kedua ada algoritma Dijkstra, digunakan dalam GPS untuk menemukan rute terpendek. Yang ketiga pohon keputusan, digunakan dalam machine learning untuk klasifikasi data. Kesimpulan dan saran pengembangan. Pohon penurunan adalah alat yang kuat untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan yang lebih baik. Memahami struktur, komponen, dan metode konstruksi pohon penurunan dapat membantu dalam berbagai bidang pengembangan lebih lanjut dan dapat difokuskan pada optimasi algoritma untuk efisiensi yang lebih tinggi dan aplikasi baru yang dalam bidang-bidang seperti robotika dan kecerdasan buatan. Oke, baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.